jam segini. Ngantuk Pak, saya ngantuk banget karena saya belum tidur Pak. Ngantuk banget ini. Ini beberapa nih belum tidur nih. Ya. Badannya belum tidur, tapi ruhnya haus, kolbunya haus. Maka dia lawan rasa ngantuk itu hilang. Itu dahsyatnya kalau kolbu sudah sehat ya. Wa itharu dzalika ala kulli syahwah. Mendahulukan ilmu, hikmah, ma'rifat, cinta kepada Allah, ibadah kepadanya melebihi syahwat. Syahwat ini bisa berarti emosi. Kalau kita mendahulukan emosi berbeda faham, itu nggak benar tuh. Daripada ini berarti udah nggak beres di sini udah. Dan inilah penyakit umat sekarang. Kita dijebak oleh perbedaan faham, ya. Apalagi nggak politikus, cuma tikus doang. Sudah mulai jadi pengamat politik. Kalau bacaannya cuma WA. Orang pakar politik tuh kuliah di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bukan fakultas WA. Cuma fakultas WA, terus jadi pengamat politik kan lucu. Bersikeras lagi, harus begini, kalau nggak begitu salah. Ini mau deket-deket, mau 2024, siap-siap nanti lulusan fakultas WA akan tambah banyak Pak ya. Selamat pusing lagi, nanti saya nggak kajian lagi Pak. Jadi kalau udah begitu kita mundur sejenak ya. Selesai dulu pemilunya, ntar kita muncul lagi. Ada yang beberapa tempat kita nggak mau nongol-nongol lagi selama-lamanya. Ada juga kejadian begitu ya. Falau anna al-insan arafa kulla syai' wa lam ya'rif Allah tabaraka wa ta'ala ka'annahu lam ya'rif syai'an. Seandainya kita bergelar profesor, doktor, kompor, traktor, semua gelar sebutlah, tapi nggak kenal Allah, seakan-akan atau sama saja orang ini nggak kenal siapa aja. Karena tujuan kita lahir di muka bumi cuma untuk mengenal Allah, liya'budun, yani liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara untuk cinta kepada Allah apa? Kenapa ada orang benci kepada Bapak? Karena dia nggak kenal kita kan? Kenapa ada orang benci kepada kita? Karena dia nggak kenal kita. Coba kalau dia kenal kita, pasti dia nggak akan benci, ya. Banyak yang datang kepada kita itu orang-orang yang dulunya bencinya setengah mati kepada saya. Lagi-lagi baca thumbnail di YouTube, Ar-Razi punya wali gila gitu. Ar-Razi Syiah lah, dari mana Syiahnya? Kita nggak pernah punya guru satupun Syiah. Macam-macam Pak, dongeng gitu. Ya kita nggak tersinggung, saya anggap itu hiburan ya. Lenong bocah. Karena kalau kita seriusin itu jadi rame. Kemarin kita tanggepin dikit, rame juga Pak, nggak ada yang nongol. Habis itu dah, kita nggak mau lagi deh ya, percuma. Kalau sudah nggak kenal pasti nggak cinta. Maka miftahul hubbi al-ma'rifatu, pintu untuk mendapatkan cinta adalah kenal dulu. Jadi kalau teman-teman benci aja sama orang, capek loh, masuk masjid benci sama orang ya. Maka tadi si nanya sama imam kita, ente ruqyah orang gimana? Baca doa doang kok, di samping kanan saya udah kabur semua. Ini doa ente kayaknya bermasalah. Atau jangan-jangan doa ente pengusir setan nih, pengusir jin dan setan. Atau kita setannya. Bisa jadi ya. Tawa digituin. Mana imam kita itu mana? Penyakit mata bisa dicek secara fisik, bener. Kalau telinga, fisik bisa nggak? Kalau penyakit kolbu bisa nggak dicek secara fisik?
Gak bisa, gak dapat. Maka kata beliau, wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibu. Penyakit kalbu itu tersembunyi sehingga yang sakit pun gak sadar kalau dia sakit. Nah, ini dia. Apa tadi indikator sehat kalbu? Dari ilmu dari siapa aja, hikmah, ma'rifat, cinta Allah, ibadah, mendahulukan semua itu daripada syahwat. Ya. Lalu dia tidak melakukan itu. Ada orang bawa ilmu, dia nggak terima, baik lewat media ataupun langsung, dia nggak terima. Dia terhijab oleh kata-kata orang. Oh, si anu sesat. Dia nggak mau mendengarkan, sesaat saja mau mendengarkan. Maka dalam Al-Quran jelas, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ilmu itu hanya dapat ditangkap oleh orang punya kalbu, oleh orang yang mau mendengar, apalagi menyaksikan, hadir. Pasti dia bisa menarik ilmu. Ini buktinya nih Pak, ini belum tidur nih, baris depan nih, baru anak saya yang tidur. Ya, langsung tidur dia. Niat, ntar kalau habis sholat langsung tidur. Karena kebutuhan tidur anak-anak kan lebih dari kita ya. Wa in arafahu soba alaihi sabr ala mirarati dawaihi. Kalaupun bapak ini sadar punya penyakit di kolbu, kan penyakitnya nggak terlihat. Kalaupun sadar punya penyakit, pasti nggak sabar untuk mencicipi obatnya. Pasti nggak sabar. Obat kolbu yang sombong, dengerin orang yang kita rendahkan, pasti nggak sabar. Makanya kita suka motong-motong orang ngomong, ya nggak? Itu obat kolbu. Kolbu sombong, ngeremehin orang. Sekarang hargai orangnya, bisa nggak? Kita benci sama dia, nggak mau denger dia, nggak mau hadir ke dia. Sekarang kita duduk di depannya, bisa nggak? Gitu. Itu cara ngobatin kolbu tuh. Apa kata beliau? So'ba alaihi sabar, susah untuk menjalaninya. Orang gak akan sabar menjalaninya. Siapa yang sabar begitu Pak? Gak ada yang sabar ya. Karena gak ada orang sabar, dia pengen jalan pintas. Jadi salah satu yang khidmah di Ribat itu diajak ngobrol ya dengan orang yang menuduh saya bahwa Wali Ar-Razi gila. Terus yang khidmah ini nanya kepada orang yang nuduh itu, Tuan, Anda dapat video di mana? Di kajian mana Ar-Razi ngomong begitu? Bengong juga dia. Korban di prank sama YouTuber. Ustadz di prank sama YouTuber, terus jamaahnya gimana? Kalau Ustadz aja bisa di prank, tahu di prank nggak Pak? Dibohongin, diperdaya oleh YouTuber, gimana jamaahnya? Wajar kalau Ustadznya begitu, jamaahnya mungkin 7 kali lipat dari itu. Ya. Nah, ini terjadi. Ini zaman-zaman ini ke depan tambah parah, jangan dikira tambah adem, ini tambah parah ke depan. Maka konten-konten positif harus kita masukkan ke YouTube supaya nanti ke depan anak-anak kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, siapa aja dia bisa punya alternatif ketika ada yang ngeblok tadi itu. Yang komentar sebelum baca, yang komentar sebelum dengar, ya. Saya dituduh memfitnah, mencaci maki Syekh Saleh Fauzan, imamnya Wahabi. Lah saya kan gak pernah mencaci maki Syekh Saleh Fauzan. Saleh Fauzan itu doktor, saya doktor. Doktor sama doktor boleh ngeritik nggak?
Boleh nggak ngeritik, Pak? Mengkritisi sama nggak dengan mencaci? Bapak yang sudah kuliah, pernah S1, skripsi, pernah magister, pernah doktoral, PhD, kalau kita nulis, emang sengaja disidang untuk dikritisi, bener nggak? Berarti biasa nggak kritik mengkritik itu? Katanya ilmiah, tapi nggak siap dikritik, mengkritik disebut mencaci. Ilmiah apaan itu? Berarti kolbunya ada masalah, akalnya terblok. Nah, jangan seperti itu. Saya nggak mau jamaah kita seperti itu. Silakan kritik kita, kritik aja, malah saya senang. Salah satu yang saya sukai dari kampus adalah ketika dosen saya mengkritisi saya. Itu saya senang sekali. Mahasiswa nantang debat, itu girang sekali. Kenapa? Berarti kita bener ngajarnya. Kalau lesu-lesu aja itu kan nggak benar tuh. Masalahnya ada yang nantang tapi nggak denger full. Nah ini ya, lengkap sudah ya. Berarti di kolbunya ada marot, ada penyakit di kolbunya ya, infiali ya, emosi aja bawaannya. Ini ke depan mohon maaf Bapak, saya bukan nakut-nakutin, tambah parah karena siapa saja sekarang bisa masuk ke dunia itu, benar nggak? Lalu beliau mengatakan fa innal atibba humul ulama, yang dapat mengobati penyakit kolbu cuma ulama yang takut kepada Allah, bukan bergelar. Jadi gelar saya ini itu bukan gelar mengobati kolbu, Pak. Doktor itu untuk kampus, sebenarnya nggak berlaku di masjid. Jadi doktor ini nggak berlaku di sini. Di sini yang berlaku adalah kualitas kerohanian. Jadi kalau di belakangnya ada LC lulusan Carawaci, itu nggak berlaku, ya. Apalagi SAG sarjana alam, maaf ya, antum yang bilang sendiri kok. Yang berlaku di sini ulama. Masalahnya yang mengobati, institusi yang mengobati kolbu itu sekarang diserang sebagai zindik, diserang sebagai kelompok sesat oleh kelompok yang anti disesat-sesatkan tapi menyesatkan orang terus. Ini problem besar ini. Yang mengerti cara ngobatin kolbu siapa? Ulama yang mana? Yang takut kepada Allah, yang ngajarin takut di kampus atau di langgar, di surau, di zawiyah ya, di surau, di langgar, di madrasah rohani. Itu adanya dia di tempat-tempat orang beriktikaf ya. Di situ diajarin ya.